Gereja Online Service, tema bulan ini adalah True Freedom in Christ dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan Yesus, kami dapat bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, yang sebentar juga kami akan memulai ibadah kami. Kiranya ibadah kami ini sempurna atas-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, campur tanganlah atas segala apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Enjoy the worship. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau bersorak lebih dan lebih lagi. Katakan wuh. Haleluya. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Katakan amin. satukan hati, kita satukan pikiran kita. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan.
Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji. Kami yakin dan percaya janji Tuhan setia dan amin. Haleluya Jesus. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Dan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari dengan lembut katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari.
kasih Tuhan Yesus. Yes Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Yesus. Kami rindu api Roh Kudus membakar setiap kami Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan saat ini, biar ada lawatan Tuhan turun atas setiap kami Bapa. Jesus name, a powerful name. You are worthy of our praise, and my heart will see how great is our God. Sing Jesus. Jesus' name, a powerful name. You are worthy of our praise, and my heart will see how great is our God. One more time, sing Jesus. Shalom semua, puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul kembali di ibadah JC Lewi. Sebelum kita mendengar Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Serta kami ingin mendengarkan firman-Mu, bicara Tuhan dalam hati kami. Biarlah roh-Mu Tuhan memenuhi hati kami Tuhan, membuka hati kami Tuhan yang keras Tuhan, yang dingin terhadap-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terbuka Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu pada hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tema kita hari ini yaitu kemerdekaan sejati dalam Kristus. Mari kita buka firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Dan Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh anugerah Tuhan, kita bisa merayakan kemerdekaan kita yang ke-76 tahun. Puji Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kemerdekaan fisik dari penjajah bangsa asing telah memerdekakan seluruh kehidupan kita? Jawabannya belum. Masih banyak yang terikat dalam dosa. Masih banyak orang yang terikat dalam kesusahan. Masih banyak orang terikat dalam perkara-perkara yang jahat. Tetapi Alkitab berkata, hanya Kristus yang bisa memerdekakan hidup kita. Hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita sepenuhnya. Saya percaya hari ini kita belajar dari satu hal yang harus kita pahami. Yang pertama, merdeka dari dosa. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32 berkata begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan berkata, kebenaran apa yang harus kita pahami sehingga kita bisa dilepaskan oleh Tuhan? Karena kita ini orang berdosa. Hukuman orang berdosa ialah mati. Tetapi Tuhan Yesus datang menebus dosa kita supaya kita mendapatkan oleh anugerah Tuhan, supaya dosa kita ditebus, dan itu dibayar dengan darah yang mahal. Nah, apakah kebenaran ini bisa memerdekakan hati kita? Ya, karena Yohanes 8:36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, tahukah teman-teman semua, ada jaminan keselamatan dalam Kristus. Di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Dalam in Christ. Saya teringat 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Saat Tuhan itu ingin membunuh seluruh anak sulung yang ada dalam Mesir, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menyembelih domba. Dan domba itu disembelih dan darahnya itu ditaruh di ambang pintu rumah, baik orang Mesir atau orang Israel. Nah, saat darah itu ditaruh di ambang pintu rumah, dan saat malaikat maut datang, semua orang anak sulungnya yang mati, kecuali bangsa Israel yang menaruh darah domba di ambang pintunya itu, anak mereka tidak mati. Kenapa? Kecuali ada tanda darah, dan mereka hidup, anak-anak sulungnya. Dan darah dan anak itu harus ada di dalam rumah, tidak boleh di luar dalam rumah. Nah, dalam Kristus juga sama. Sebetulnya kita binasa di luar Kristus, tetapi dalam Kristus kita diselamatkan dan diampuni Tuhan. Puji Tuhan. Pemikiran yang salah begini teman-teman, bahwa kemerdekaan itu kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Kan kita sudah merdeka. Nah, itu pemikiran yang salah. Kita boleh melakukan hal yang seenaknya aja. Kita boleh melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Itu pemikiran yang salah. Tetapi kemerdekaan sejati bicara sesuatu yang begitu dalam, yaitu gini.
Merdeka bukan hanya bisa melakukan apa yang kita inginkan, tetapi juga bisa tidak melakukan yang tidak ingin dilakukan. Begini, kalau kita ingin tidak marah, kita bisa tidak marah. Kalau kita tidak ingin bohong, kita bisa tidak ingin bohong. Kenapa? Karena kita bisa tidak melakukan hal itu. Nah, dan hal itu hanya bisa dilakukan di dalam Kristus. Karena kita merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk melakukan dosa. Gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ada satu tokoh yang setelah dilepaskan dari kehidupan dosanya, dia mencintai Tuhan, dia melayani Tuhan, yaitu namanya Maria Magdalena. Kita buka Markus 16 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari yang pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, ketika ia percaya, ia dibebaskan secara sempurna. Iblis yang mengikatnya itulah iblis yang mengikat Maria Magdalena dalam dosa. Nah, 7 setan yang dimaksudkan ini, itu iblis perzinahan, itu iblis percabulan, itu iblis kemarahan, itu iblis pesta pora. Dan itu dipatahkan semua dalam kuasa nama Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Ia mencintai Tuhan, ia melayani Tuhan. Bukankah itu yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan? Kita dimerdekakan dari dosa. Dan sekarang kita harus melayani Tuhan sebagai wujud cinta kita pada Tuhan, sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, kita menghargai Tuhan yang sudah mati 2000 tahun yang lalu menebus kita. Ada 4 tingkat moral manusia. Yang pertama, bisa berdosa. Yang kedua, tidak bisa tidak berdosa. Yang ketiga, bisa tidak berdosa. Yang keempat, tidak bisa berdosa itu di surga. Nah, saat Adam diciptakan oleh kesempurnaan yang Tuhan ciptakan, kesuciannya Adam dan Hawa itu belum teruji. Dan ketika ia diuji oleh ular, oleh iblis, ia jatuh. Tetapi kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, kondisinya semakin parah. Dia tidak bisa tidak berdosa. Artinya dia terus melakukan dosa. Terus melakukan dosa. Nah, itu yang terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Tapi dengar baik. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru, kita bisa menjadi ciptaan Kristus. Ciptaan baru dalam Kristus. Dan kita bisa tidak berdosa. Karena Roma 8 ayat 32 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, biarlah Roh Kudus itu memimpin hidup kita, menuntun supaya kita tidak melakukan dosa dan supaya kita merdeka dalam dosa. Nah, posisi kita ada di mana? Kalau nggak nomor 2, nomor 3. Kita tidak bertobat, dan jika kita tidak lahir baru, maka kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Artinya gini, kita belum bebas dari dosa itu, kita masih terikat oleh belenggu dosa. Dan jika kita melakukan hal itu, upahnya ialah maut, kita binasa dan masuk neraka. Tetapi kalau kamu mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan taat pada pimpinan Roh Kudus, kamu akan dimerdekakan Tuhan. Dan kemerdekaan sejati itu karena Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, ada satu kesaksian yang mungkin bisa mengubahkan kita ya. Itu ada bernama Teddy Hung. Dia salah satu pimpinan gangster di Hong Kong. Dia mempunyai istri 4, pacarnya 67.
kebanyakan pacarnya itu bintang film atau model Hong Kong. Nah, dia mempunyai bisnis gelap, perjudian, dia punya kasino, dia punya diskotek, dia punya karaoke, dia punya tempat prostitusi, dia narkoba, dia mempunyai pencucian uang. Kalau bisa dikatakan ini sudah kriminalnya sudah begitu parah, teman-teman. Ya, karena banyak melakukan tindak kriminal, akhirnya Teddy Hung ini dipanggil polisi dan dia dipenjara. Mungkin karena dia banyak uang, dia kongkang-lingkong sama polisinya, dan sel kamarnya itu dibikin begitu mewah, dan mungkin dia menyuap polisi. Nah, akhirnya teman-teman, saat dia merenovasi, dia mengatur bisnisnya itu dalam sel penjara. Nah, artinya dia nggak bisa ditangkap lagi karena dia sudah dalam penjara. Nah, tapi kemudian ya, akhirnya dia depresi, dia insomnia, dia nggak bisa tidur. Dan suatu ketika ada pendeta yang datang, tapi ia menolak dan berkata, saya sudah siap masuk neraka, saya nggak butuh Yesus kamu, teman-teman. Nah, tapi di sel itu ada satu tahanan, dia pendoa. Nah, dia datang, pendoanya itu sering mengunjungi si Teddy Hung. Dan suatu ketika dia ditanya, jika kamu mati, Teddy Hung, kamu mau dikenal sebagai apa? Berpikir dong Teddy Hung ya. Mungkin Teddy Hung berpikir, wah nanti saya mungkin berpikir dikenal sebagai pencuri narkoba, tempat prostitusi, atau sebagainya. Nah, hal itu yang membuat Teddy Hung itu semakin gelisah dan tergusah hatinya, dan tidak bisa tidur. Dan suatu ketika pendoa itu memberikan Alkitab di tempat tidurnya, dan Teddy Hung melihat. Nah, akhirnya Alkitab itu dia pegang. Saking dia depresi, dia tergusah hatinya, dia nggak bisa tidur. Dia bilang begini, kalau Yesus yang itu benar-benar nyata, hari ini saya mau tidur Tuhan. Dan akhirnya Teddy Hung tidur. Mungkin karena dia lelah, dia capek. Dan Alkitab itu ada di pegangan di hatinya. Nah, sejak hari itu Teddy Hung mulai terbuka hatinya kepada Tuhan. Nah, tetapi saat dia keluar, dia masih menjalankan bisnis itu. Terus jalan. Tapi Tuhan membangkrutkan seluruh bisnisnya. Tapi Teddy Hung terus menggali, terus mengusahakan bisnisnya. Nah, tetapi saat ia membuka hatinya kepada Tuhan, dia baca firman Tuhan, akhirnya hatinya mulai terbuka. Dan suatu ketika Tuhan bawa dia dalam mimpi. Dia masuk dalam suatu neraka, dan dia melihat surga dan neraka penuh dengan kertak gigi, tapi di surga penuh dengan sukacita. Nah, dia melihat ketakutan dalam neraka dan sukacita dalam surga. Dan itu yang membuat Teddy Hung melepaskan bisnisnya. Nah, akhirnya dia mulai melepaskan segala usahanya yang jahat. Dia melakukan suatu bisnis yang legal. Dan dia melakukan bisnis yaitu dia jual obat. Mungkin dulu dia jual obat narkoba, tapi sekarang dia menjual obat yang untuk menyembuhkan. Puji Tuhan. Dan ia membuat persekutuan doa khusus para gangster, kira-kira 120 orang. Dan banyak yang menerima Tuhan Yesus dalam persekutuan itu. Yang melihat, dan orang itu hidupnya Teddy Hung, dan orang itu banyak yang berubah karena melihat kehidupan Teddy Hung yang sudah dimerdekakan dalam dosa. Saya percaya sebesar apapun dosa kamu, sebesar apapun yang telah kita lakukan, kita bisa melepaskannya itu kalau ada Tuhan dalam hidup kamu. Kalau ada Kristus dalam hidup kamu yang memerdekakan hidup kamu. Dan saya percaya jika kita tidak bisa merasa lepas dari dosa ini, ingat, ada ujungnya, yaitu neraka. Tetapi jika kamu mau bertobat dan percaya Yesus, ada surga yang kekal menanti kamu, teman-teman. Nah,
kemerdekaan dari dosa yang Tuhan berikan itu oleh kasih karunia Tuhan. Dan ada jaminan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kamu tidak akan dihukum mati, tapi kamu akan hidup bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan berikan tempat bagimu yang abadi dalam kerajaan yang kekal. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur bagimu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubahkan hati kami, memerdekakan hati kami, mengubah setiap pola pikir kami yang salah Tuhan. Biarlah Engkau memerdekakan hidup kami, dan kami bisa lepas dari segala tekanan, segala ikatan, belenggu dosa yang mengikat hati kami Tuhan. Biarlah hati kami terus mengasihi Engkau Tuhan, mencintai Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Gimana teman-teman firman Tuhan hari ini? Gue percaya kalian semua diberkati. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode berikut ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap bersukacita dalam Tuhan, mari tetap taat pada arahan pemerintah, patuhi prokes 5M, dan jaga kesehatannya teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Do it for God, dress up millennial.